Oke semuanya, balik lagi sama gue Sabi di Sabi MV. Kali ini gue mau first impression motor baru dari saudara kembar gue. Gue ceker. Ini motor cukup happening banget karena Mas Rang yang youtuber favorit gue, youtuber motor favorit gue, pakai ini udah jalan jauh ke Jawa Timur lah, dia ke ujung Jawa Timur, terus balik. Terus dia balik lagi pakai ini motor. Terus siapa lagi, Vin? Alit ya. Nah, sama ini itu, jangan lupa Pade siapa? Pade Karno. Oh, Pade Karno. Pakai ini juga dia. Oh pake, gitu. Ya. Oh alah. Keren. Nah, ini adalah KJ motor, KJ Ford 250 ADV ya, Vin? KJ Ford 250 ADV. Secara dimensi dia nggak gemuk kayak si X-Max ya, kompetitornya lah ya, X-Max. Walaupun ini dual purpose sehingga gue belum bisa menjadikan X-Max ini benar-benar menjadi kompetitornya ya, gitu. Mungkin mepet-mepetnya ya si Aprilia SRGT ya, gitu. Cuman SRGT masih kurang 50 cc ya. Nah, ini bener-bener proporsinya mantep banget. Dia nggak gemuk ke samping, tapi bener-bener kayak minum Hilo ya. Jadi dia manjang, bukan gemuk ke samping ya, gitu. Nah, ini panjang banget nih. Gue tadi coba duduk di belakang, Arvin di depan, bobot kita 100, gue 116, Arvin 130, ceker ya. Itu masih sangat lega ya, karena panjang banget ya. Dan dia udah dapet gratis. Nah ini gue nggak tahu nih, buat yang beli nggak di IMS ya. IMS itu tambahan tapi ada diskon. Jadi Jadi ini tambahan. Tetap nambah cuma ada diskon. Oke, guys, jadi ini tetap nambah ya. Itu tetap nambah cuma ada diskon ya, gitu. Tapi kita tetap dapat behel bawaannya ya, tenang aja. Oke. Nah ini ground clearance-nya. Travelnya tinggi banget ini. Ya, tuh, tinggi banget. Asli tinggi banget ini. Arvin aja tadi, Arvin tuh lu tinggi berapa, Vin? 176. 176 masih jinjit ya? Masih jinjit, bawah lo ya masih jinjit. Masih jinjit, bawah gue aja masih jinjit. Jadi, wah, ini tinggi banget motornya. Walaupun nggak gemuk, apa? Kalau NMAX kan biasanya apa jinjit karena ininya kelebaran, ini enggak. Tapi jinjit karena memang dia tinggi, gitu. Oke, kita lanjut dulu ngomongin windshieldnya. Dia windshieldnya naik turun, tapi kayak ADV, bener-bener kayak ADV 160. Jadi dia harus manual, dipakai tangan ya, gitu. Nah ini kuncinya kayak kunci mobil ya, keren, elegan, premium ya. Nah ini tinggal kita knopnya di sini sama kayak motor Honda gitu ya. Nah terus kita tinggal polin aja. Nah tuh speedometer udah TFT ya, Vin? Udah TFT, full warna, full color ya. Dan oh ya, mungkin kita mau ngecek dari segi bagasinya dulu ya. Orang kalau beli motor matic tuh pasti yang utama itu bagasi sebenarnya. Nah ini bagasinya cukup dalam, tapi memang nggak bisa buat bawa Zafran, nggak bisa bawa di sini ya. Gitu. Kalau X-Max kan bisa buat mandiin Zafran ya. Kalau ini nggak bisa ya. Ini helm pun yang half face, full face juga nggak bisa gitu. Jadi ya gimana ya, harus memang pakai optional box kayak gitu sih. Ini ada laci 2 buah, tapi ukurannya juga sangat minim. Tuh. Ya ini bisa lah buat bawa aqua le mineral gitu, bisa lah. Oke, terus sama ada port charging. Di sini ada USB A dan USB C port ya teman-teman ya. Tuh, tapi nggak bisa nyelipin HP di sini. Terus ini juga bagian kaki-kakinya, dia di yang depan udah USD ya, upside down, bener-bener kayak motor laki banget, motor tempur, motor buat segala medan, dual purpose ya memang ya. Terus di sini rapih ya, ini build quality-nya juga nggak kaleng-kaleng guys ya, lebih bagus secara kualitas plastiknya daripada motor-motor Honda ya, sorry itu saya Honda ya. Nah terus dia lampu sennya kepisah semuanya
depan belakang kepisah sama lampu utama ya. Jadi lampu belakangnya nggak ada sennya kepisah ke sini. Yang menurut gue harusnya kalau motor matic sih dijadiin satu aja. Kalau misalnya kayak begini malah nambahin resiko gitu. Kalau patah harus ganti satuan begini. Kalau ini kan udah jadi satu begini dan dia nggak rentan patah karena dia udah jadi satu kan sama lampu belakangnya. Nah begitupun juga dengan lampu depannya, dia tetap kayak begini, kayak ADV, bener-bener kayak ADV ya gitu ya. Tapi kalau untuk lampunya sendiri gue mengingatkan gue sama lampu barunya si Yamaha ya gitu ya. Oke, begini kalau kita di kokpitnya sekilas sih dejavu kayak lagi bawa ADV 160 ya, bener-bener mirip sama ADV 160 soalnya kokpitnya. Oke, nanti untuk test ride segala macem mungkin di video selanjutnya ya, karena memang hari ini terbatas karena gue nggak bawa peralatan motovlog ya. Yang jelas proporsinya nih bagus banget, mulai dari kaki-kaki ya, dia travel lab tinggi banget, terus habis itu dia punya apa, knalpot yang ada chrome-nya begini, yang sekilas mirip knalpotnya ADV tapi lebih gede ya. Terus ini seri yang apa Vin namanya Vin? CBS. Oke, jadi ini seri yang CBS ya guys ya. Jadi ini versi yang paling rendah. Kalau normal ini harga berapa Vin biasanya Vin? Dapat bocoran nggak lo? Kalau normalnya ini di angka 40 sebenarnya, dia tuh ya total 50 sama ini ya, sama ada pokoknya kalian harus ada bayar tetek bengek lainnya. Oh gitu. Itu misalnya kalian ada request di delivery-nya atau gimana ya, buletinnya 50 49 sekian lah. Cuman IMS kemarin itu ada promo terbatas sebenarnya di angka 47.990. Cuma itu terbatas untuk pembelian, sama kayak Turino juga sih sebenarnya. Nah, untuk apa namanya, harga yang sebenarnya disarankan itu yang ngambil di ABS, karena itu cuma beda berapa, cuma beda sekian juta lah, cuma 1 sampai 2 juta doang bedanya dibanding sama yang ini. Karena ini full bedanya itu cuma CD, CBS sama si ABS-nya, velg dan velgnya. shock gitu. Oke, begitu ya guys. Jadi ini memang ada diskon spesial IMS di harga 47 sekian ya, 47 sekian. Tapi ya jangan harap kalau dibeli akhir-akhir ini dapat segitu ya. Ya katakanlah 50 lah ya, 50 jutaan ya. Oh, bocorannya stok untuk yang CBS udah Habis. untuk yang di IMS. Ya untuk jadi udah nggak bisa dibeli ya. Kemarin mungkin di mana banyak banget. Oke, ya pokoknya kalau kalian mau ya itulah, bandrolnya sekitar 50 juta ya. 50 juta untuk tetek bengek segala macem. Ya tapi 50 juta juga sebetulnya worth it sih daripada lu beli motor yang dengan cc lebih kecil. Ada sih harga segitu ya. Bahkan lebih di bawah di atas itu ya. Kayak ADV juga udah 40. iya, ya kita ngomong kayak yang dari Eropa ya, SRGT ya. Ya mendingan ini sih menurut gue daripada SRGT, karena ini juga nggak gambot kayak si X-Max. Kan orang tuh mikirnya gitu, kalau misalnya beli motor 2,5 matic gambot gitu, dan nggak apa, susah lah, nggak lincah gitu. Nah ini jawabannya sebenarnya. Ini soalnya belum ada sih menurut gue ya Yang kayak begini. Yang bikin kayak begini. Iya. Yang apa namanya, Aprilia ya. Aprilia SRGT juga dia cuman 200 ya. 200. 190. 170 malah. 176 lah. Ya sebenarnya 11 sama Vario lah. Iya. Kan. Cuman kalau misalnya jadi kalian tuh pengen tenaganya ada, pengen badak, cuman nggak pengen nyusahin di jalan. Ini solusinya ini. Gitu guys. Jadi ini solusi nih ya, daripada X-Max kegedean, Forza kegedean. Mending ini gitu, harganya pun nggak ikut kegedean. Yang penting kursinya panjang. Betul, betul. Jadi lebih enak untuk boncengers ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Ini posisi Arvin ceker nih di sini, ya. Ini gue masih bisa ke sini. Anak gue masih bisa di tengah. Masih enak dia, ya. Bisa begini. Jadi emang bisa panjang. Panjang. Bangkunya panjang. Panjang enak ya, gitu.
Apalagi Gojek yang itu Gojek comfort ya, looks gitu ya. Tuh harusnya ini nih motornya nih, gitu. Terus habis itu, apalagi kalau misalnya cuman boncengan gue sama Sela gitu ya. Itu udah kelegaan kali ya. Lega banget. Gitu, ya. Mantap. Jadi sekian aja dari gue pamit dulu. Gue Sabrina BMV, gue pamit. Bye bye.